di pendahuluan atau kegiatan awal, kemudian kegiatan inti, dan yang ketiga adalah di kegiatan penutup. Dan perlu diketahui juga oleh grup mini bahwa kegiatan supervisi ini merupakan untuk pengembangan diri grup mini pada atau pengembangan grup mini sendiri ya Bu ya. Ya. Baik Ibu Rukmini, kira-kira nanti kami akan melakukan supervisinya itu di kelas waktunya kapan, kemudian kelas mana dan jam berapa Bu Rukmini? Rencananya saya bakal melakukannya pada hari Selasa di kelas 7C pada jam 1, 2, dan 3. Oke, berarti nanti kami akan melakukan supervisi atau observasi pembelajaran Ibu yaitu pada hari Selasa kelas 7C jam 1, 2, dan 3 ya Bu Rukmini ya? Iya Bu. Oke, baik Bu Rukmini. Kemudian kira-kira nanti Ibu Rukmini akan menyampaikan tujuan pembelajaran apa pada saat proses pengajaran nanti? Pada saat pembelajaran nanti saya bakal mengambil materi Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nanti itu akan ada 2 tujuan pembelajaran yang bakal saya terangkan di situ. Yang pertama yaitu mengenai memproyeksikan semangat Sumpah Pemuda dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua menjelaskan pentingnya semangat Sumpah Pemuda untuk menjaga persatuan dan kesatuan pada era modern. Ya, berarti ada 2 tujuan pembelajaran ya Bu ya. Ya, baik. Kemudian kira-kira di area atau bagian mana nanti yang akan kami supervisi proses pembelajaran, proses mengajar Ibu? Nanti itu Nurdana bisa lihat di bagian kegiatan intinya pada saat prosesi diskusi. Nanti Bu Nurdana bisa mengamati pada tingkat keefektivitas siswa dalam berdiskusi. Oke, baik, berarti nanti kami akan mengamati di proses kegiatan inti yaitu pada saat siswa berdiskusi, yaitu dengan melihat keaktifan siswa ya Bu Rukmini ya, Yes, gitu ya. ya. Oke, kemudian selanjutnya nih Bu Rukmini, kira-kira strategi apa yang akan Ibu terapkan nanti pada saat proses mengajar? Pada saat pembelajaran nanti saya akan menerapkan strategi pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan pendekatan berdiferensiasi. Nanti itu anak-anak disajikan masalah, nanti mereka sendiri yang akan memecahkan masalah pada saat proses KBM. Oke, berarti Ibu akan menggunakan strateginya pemecahan masalah dengan pendekatan berdiferensiasi. Baik Bu Rukmini, kemudian harapan Ibu untuk pembelajaran pada saat supervisi nanti itu bagaimana Bu? Nanti di saat supervisi itu saya berharap yang pertama anak-anak itu akan menjadi aktif dan komunikatif dalam kegiatan proses pembelajaran, dan yang kedua saya berharap kegiatan ini bisa terus menjadi sebuah kebiasaan yang bisa berlanjut untuk kedepannya dalam waktu jangka panjang ke depan. Oke, mantap Bu Rukmini. Nah, berarti kita ketemu nanti saat supervisi yaitu hari Selasa di kelas 7C jam 1, 2, dan 3. Gitu Ya, Bu siap, ya. Bu Nurjana. Oke, sukses ya Bu Rukmini. Ya, terima kasih Bu Nurjana. Mantap, Masya Allah. Baik, kita akhirnya Bu Rukmini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita hari ini bisa datang ke sekolah untuk melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasa, yaitu melaksanakan proses belajar mengajar. Dengan sebelum kita belajar, mari kita berdoa mulai. Doa selesai. Kita memulai proses pembelajaran. Ibu cek dulu kehadirannya ya. 3. Nanti dulu. Mas Yoi sudah siap belajar hari ini anak-anak? Siap. Nah, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai materi apa, kira-kira ada yang masih ingat enggak? Oke, belajar minggu lalu. Memaknai semangat perjuangan pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai semangat perjuangan para pemuda dalam meraih kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi hari ini kita akan menyambung materi yang kita pelajari minggu lalu. Jadi materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai
mengenai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Ya, adapun kompetensi dasar dari materi yang kita pelajari hari ini yaitu nantinya kalian akan memproyeksikan nilai dan semangat Sumpah Pemuda tahun 1928 dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, adapun tujuan proses pembelajaran kita hari ini yaitu supaya kalian bisa memahami, memproyeksikan nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang dalam kehidupan kalian sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Adapun manfaat dari kita mempelajari mengenai materi kita yang baru ini yaitu supaya kalian itu bisa memahami terkait dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sumpah Pemuda bila kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari pada masa sekarang ini. Oke, jadi sebelum kita memulai proses pembelajaran, kita akan membentuk beberapa kelompok kecil, ya. Nah, jadi sekarang ayo kita buat kelompok terlebih dahulu. Oke, jadi sekarang sudah terbentuk 3 kelompok, ya. Jadi kita akan menonton video mengenai pembelajaran terlebih dahulu, ya. Kalian lihat, kalian amati, dan kalian dengarkan baik-baik, ya. Nanti ibu akan bertanya, kita tayangkan itu kira-kira mengenai apa, itu ya. Oke, jadi ayo kita mulai saja. Sumber C mengenai nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Seperti yang sudah Setelah kalian menyaksikan video barusan yang telah kalian pelajari hari ini mengenai video barusan. Saya Bu. Oke, Cahaya. Apa Cahaya? Hal yang kita pelajari hari ini adalah mengenai nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang dan perbandingannya dengan pemuda zaman dulu. Oke, mantap. Jadi materi yang ditayangkan barusan itu adalah mengenai perbandingannya, yaitu proses alur yang dijalani oleh pemuda zaman sebelum kita merdeka dengan pemuda masa sekarang. Selain itu, apa yang dapat bisa kamu petik dari materi tersebut? Saya Bu, Oke. yang kami pelajari hari ini adalah mengenai semangat pemuda zaman dulu yang telah bekerja keras untuk meraih kemerdekaan. Oke, mantap Vita. Jadi hari ini juga kita telah menyaksikan bahwa perbandingan antara pemuda zaman dulu dan pemuda zaman sekarang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi kegiatan pembelajaran kita tadi, kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapat atau menanggapi dari yang sudah disampaikan oleh temannya? Ada? Oke, jadi kalau tidak ada, kita akan lanjut ke kegiatan pembelajaran kita yang selanjutnya, yaitu sekarang Ibu akan membagikan LKPD, ya. Ibu akan membagikan LKPD. Nanti itu kalian akan mengisi LKPD ini. Nanti kalau ada di bagian poin, pada saat kalian mengerjakan prosesi mengerjakan soal di LKPD ini, kalau kalian tidak paham dengan pertanyaan soal atau dan lain sebagainya, kalian bisa ajukan tangan dan bertanya, ya. Tanyakan kalau tidak ada yang kalian pahami. LKPD-nya silakan dibuka dan dibaca. Jadi kalau ada soal-soal yang tidak kalian pahami mengenai perkataan atau bahasa dalam soal tersebut, nanti kalian bisa bertanya, ya. Saya juga akan bagikan bahan ajarnya, ya, sebagai bahan untuk memecahkan masalah di LKPD itu, ya. Jadi silakan siapkan alat tulisnya. Nah, di bagian belakang LKPD itu ada lembaran untuk mengisi jawabannya, ya. Jadi silakan kalian baca di bagian bahan ajar itu untuk memecahkan masalah yang ada di LKPD-nya. Baca terus. Ada yang ingin bertanya masalah itu? Ada yang ingin bertanya? Jelas ya? Nggak ada. Jelas ya berarti ya? Oke. Kamu nih kok sorry.
Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Sumpah Pemuda merupakan sebuah tekad dan semangat para pemuda-pemudi Indonesia untuk meningkatkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan negara asing. Pada saat ini ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan pemuda, terutama pelajar, yang sesuai dengan nilai semangat Sumpah Pemuda. Beberapa kegiatan positif tersebut antara lain: 1. Semangat tekad rakyat anak-anak bangsa dengan mengembangkan produk dalam negeri. 2. Belajar dengan tekun untuk mengukir prestasi dalam kancah internasional. 3. Menjunjung tinggi bangsa Indonesia. 4. Tetap melestarikan budaya asli Indonesia. 5. Toleransi terhadap sesama. 3. Contoh Untuk kelompok 2. Jadi sebelum beralih, kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan? Oke, jadi ini saja kelompoknya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekian dari prestasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita beralih ke kelompok 1. Silakan maju kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil pekerjaan kami. Wakil 1. Wakil Rudoso pertama tanggal 19 Maret 1903. Tanggal 17 Agustus 1938 adalah guru wartawan violinis dan vokalis India Belanda. Ia dikenal sebagai pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, serta merupakan anggota dari grup musik jazz Blood and White Jazz Band. Tanggal lahir versi pertamanya tanggal 9 Maret ditetapkan sebagai Hari Musik Nasional. Atas jasanya ia diberikan gelar sebagai pahlawan. Sekian prestasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah menyelesaikan proses presentasinya ya, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tadi tidak ada yang bertanya satupun. Jadi sekarang kita akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini ya, agar lebih terarah istilahnya ya. Nah, jadi hari ini materi yang kita pelajari itu mengenai apa? Mengenai nilai semangat Sumpah Pemuda masa sekarang. Oke, jadi materi yang kita pelajari hari ini adalah mengenai nilai semangat Sumpah Pemuda pada masa sekarang. Jadi arti dari kata pemuda itu apa? Pemuda yang dimaksud Angkat tangan siapa yang bisa? Oke. Pemuda yang dimaksud Cahaya. Oke. Oke, Cahaya silakan. Pemuda yang dimaksud di sini adalah pemuda yang mempunyai keinginan kuat dan semangat yang tinggi dalam melakukan perubahan bagi suatu bangsa. Oke, jadi pemuda itu adalah seseorang yang memiliki semangat yang kuat ya, semangat yang kuat, kemudian kuat dan tinggi sehingga bisa membawa perubahan untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian tadi juga kita membahas mengenai, di bagian video itu membahas mengenai lambang negara. Kira-kira ada berapa saja lambang negara tadi itu? Lambang negara ada berapa? Ada 4. Seti ada 4 ya? Ada 4. Apa aja tadi itu? Ada 4. 1. Bendera merah putih. 1 bendera merah putih. Bahasa. Kemudian Lambang negara. Putih lambang negara pemuda. 5 lagu kebangsaan Indonesia Raya. jadi lambang
Lambang Negara Burung Garuda, dan yang terakhir itu adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Resmi negara itu dipakai pada acara apa saja tadi itu? Ada acara apa? Oke, jadi poin pertamanya yaitu bahasa Indonesia itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa bahasa Indonesia itu digunakan sebagai bahasa di saat presiden yang selanjutnya Tsunami mengatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang digunakan untuk catatan dalam penggunaan dokumen resmi baik di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, sekolah maupun di kenegaraan. Jadi ada pun yang paling mencolok perbedaan antara pemuda masa dulu dan masa sekarang itu apa? Kalau masa dulu pemudanya yaitu pemuda yang cinta tanah air, kemudian semangat membela negara untuk meraih kemerdekaan. Kemudian apa bedanya dengan pemuda masa sekarang? Kalau pemuda masa sekarang itu kebanyakan apa yang kalian tahu? Narkoba, banyak menggunakan narkoba. Kemudian pembunuhan, sedikit-sedikit marah, akhirnya membunuh temannya. Bagus. Apalagi mencuri. Apalagi judi. Jadi itulah perbedaannya, yaitu antara pemuda masa dulu dan masa sekarang. Kalau pemuda masa dulu itu lebih berkembang, kalau dilihat dari kacamatanya, pemuda zaman dulu itu jauh lebih berkembang, jauh lebih negarais, jauh lebih berbangsa dibanding kita sejaman sekarang ini. Banyak pemuda kita di Indonesia zaman sekarang ini salah dalam pergaulan, sehingga mereka itu banyak yang menjadi orang-orang yang tidak bisa dicontoh. Jadi kalian sebagai generasi muda yang yang sedang belajar di SMP 3 Wolja ini berusaha untuk menjadi pemuda-pemudi yang baiknya, tahu tanggung jawabnya, kemudian memiliki karakter, yaitu berupa kebaikan-kebaikan yang harus ditanamkan dalam diri, kemudian memiliki nilai aktualisasi diri, yaitu punya nilai di saat bersikap di lingkungan sosial tempat kita tinggal. Kemudian yang terakhir itu harus memahami kita hidup di negara ini adalah kita hidup berdampingan dengan masyarakat yang ada di sekitar kita. Kita harus memahami apa itu hak, apa itu tanggung jawab, apa itu karakter, dan apa itu aktualisasi diri. Oke, jadi itulah kesimpulan yang kita simpulkan bersama ya terkait materi yang kita pelajari hari ini. Nah, jadi sekarang karena proses presentasi dan kesimpulan kita sudah menyelesaikannya, silakan atur kembali bangku dan mejanya ke posisinya semula. Oke, jadi sudah kembali ke tempat duduk semula ya. Oke, jadi sebelum kita memulai presentasi ini, kita beri tepuk tangan dulu untuk kegiatan kita hari ini. Nah, jadi sekarang kita berada di bagian terakhir pelajaran ya, yaitu melakukan evaluasi pembelajaran. Jadi Ibu ingin mengukur sejauh mana kalian memahami materi yang kita pelajari hari ini ya. Jadi ini adalah bentuk suatu yang ganda, nanti kalian baca baik-baik dan jawab dengan benar dan baik ya, dengan betul. Oke, Ibu bagikan, silakan dioper ke belakang. Sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah silakan bukukan. Oke, jadi hari ini sampai di sini ya pertemuan kita untuk hari ini. Evaluasi ini adalah bagian poin terakhir dari pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Dan sebelumnya, sebelum Ibu mengakhiri proses pembelajaran ini, untuk pertemuan kita berikutnya ya, kalian usahakan belajar terlebih dahulu materi berkaitan dengan komitmen kebangsaan ya.
Komitmen kebangsaan di bagian bab 6 kita akan mulai materi baru bab 6 untuk minggu depannya. Untuk pertemuan kita hari ini Ibu akhiri ya. Ibu akhiri dengan sama-sama kita akhiri dulu dengan sama-sama membaca alhamdulillah ya. 1 2 3 mulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Jadi Ibu akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kami akan melakukan percakapan terkait dengan beberapa tahap yang kami lakukan, yaitu yang pertama yaitu kami sudah melakukan praobservasi, kemudian yang kedua observasi. Insya Allah selanjutnya ini kami akan melakukan percakapan sederhana terkait dengan pasca observasi. Baik, untuk persingkat waktu saya akan perkenalkan diri. Saya sendiri nama Nurjana, sarjana pendidikan CGP dari CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 3 Woja, Kabupaten Dompu. Selanjutnya dengan rekan kerja saya, Ibu Rukmini, sarjana pendidikan. Beliau mengajar mata pelajaran PPKN, dan di depan saya Bapak pengajar praktek yang super hebat, Bapak Rifin SSI. Assalamualaikum Pak Rifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, Bu Rukmini, pada hari ini kan kita akan melakukan percakapan Bu Rukmini terkait dengan observasi yang kita lakukan sebelumnya. Namun nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Rukmini. Apakah Ibu Rukmini siap? Insya Allah siap ya. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, Bu Rukmini, tujuan ini kita akan melakukan percakapan ini. Tujuan yang Ibu Rukmini harapkan dari percakapan kita ini bagaimana, Bu Rukmini? Yang pertama yaitu untuk mengetahui kekurangan saya ketika prosesi belajar mengajar berlangsung, yang pertama. Dan yang kedua itu nantinya supaya saya bisa berusaha untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya itu, supaya bisa lebih mengembangkan kegiatan pembelajaran itu supaya berjalan lebih maksimal dan efektif. Ya, baik. Berarti Ibu Rukmini itu ingin meyakinkan diri Ibu Rukmini bahwa Ibu Rukmini itu memiliki potensi. Jadi masih ini mungkin pada saat proses pembelajaran ada kekurangannya, jadi ingin benar-benar yakin dari kekurangan itu. Mungkin Ibu Rukmini ingin memperbaiki ke depannya agar proses pembelajaran itu benar-benar berpihak pada, dan mungkin seperti itu ya Bu. Baik, selanjutnya Ibu Rukmini terkait dengan percakapan kita ini, tujuan yang Ibu Rukmini harapkan, bagaimana perasaan Ibu Rukmini terkait dengan proses mengajar Ibu Rukmini pada saat saya melakukan observasi itu, Bu Rukmini? Yang pertama saya cukup senang atau sangat senang sekali pada kegiatan observasi ini. Dan yang kedua saya begitu sangat termotivasi untuk mengikuti kegiatan ini, karena di samping hal itu saya bisa mendapatkan ilmu baru terkait masalah ini. Baik, Bu Rukmini, selanjutnya nih, saat proses pembelajaran, saat proses mengajar yang dilakukan Ibu Rukmini pada saat saya mengobservasi itu, apakah sudah sesuai dengan rencana yang Ibu Rukmini tuangkan pada PT? Kalau menurut saya sudah sesuai itu, dan saya juga berusaha maksimal ketika melaksanakan proses pembelajaran itu, tapi mungkin terdapat beberapa kekurangan terkait masalah kegiatan pembelajaran. Mungkin pada kegiatan inti, pada saat prosesi diskusi, di situ proses interaksi dengan siswa agak kurang. Nantinya kedepannya saya berharap diri saya bisa mengembangkan kegiatan pembelajaran itu supaya lebih efektif dan maksimal lagi. Oke, mantap. Ya juga Bu Rukmini, ada beberapa catatan saya terkait dengan terkait dengan Ibu Rukmini melakukan proses mengajar, dan situ saya mengamati, yaitu seperti yang dikatakan Ibu Rukmini tadi. Saya melihat Ibu Rukmini proses pembelajarannya itu sudah bagus. Memang masih lebih ini lagi pada saat siswa berdiskusi. Seperti yang dikatakan Ibu Rukmini itu, Ibu Rukmini kurang mengontrol siswa agar siswa itu membangun keyakinannya atau membangun potensi yang dapat dari dirinya, sehingga bisa mengungkapkan ide atau gagasan baik melalui tulisan maupun ucapannya, seperti itu.
begini grup mini. Menurut grup mini ini kira-kira pada skala berapa ini, antara 0 sampai dengan 10 pada proses pembelajaran di grup mini kemarin saat saya mengobservasi. Ya kalau dilihat dari itu bisa mulai dari skala 7 sampai 8. Saya melihat bagus, saya melihat sepertinya tidak seperti itu, sepertinya hampir mendekati 9. Karena kenapa dia grup mini, karena kenapa saya melihat itu dari proses mengajar yang grup mini lakukan dengan keterkaitannya dengan RPP, nah itu semua grup mini sudah lakukan. Mulai dari yang pertama pada pendahuluan, jadi pada pendahuluan, kemudian kegiatan inti, kemudian yang ketiga itu ada kegiatan penutup. Nah, di kegiatan pendahuluan itu ibu grup mini sudah melakukan pertama salam, kemudian berdoa, kemudian absensi, kemudian membangun motivasi siswa, kemudian ibu Rukmini juga sudah melakukan pertanyaan pemantik terkait dengan proses pembelajaran. Kemudian ibu Rukmini juga sudah melakukan persepsi, yaitu menanyakan materi yang ibu Rukmini berikan minggu lalu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan dengan kegiatan inti. Nah, di kegiatan inti itu ibu sudah melakukan meminta siswa untuk berdiskusi. Nah, di situ pun ibu Rukmini sudah mengatur, namun di situ tentang ini grup ini mungkin grup ini mungkin di situ letak kekurangan sedikit, yaitu jadi di siswa berdiskusi grup ini masuk dalam kontrol seperti yang dikatakan grup ini tadi. Kemudian yang terakhir yaitu pada kegiatan penutup. Nah, kegiatan penutup itu kan grup ini juga sudah melakukan. Saya melihat itu mengajak siswa untuk mempresentasikan, kemudian mengajak siswa juga untuk merefleksikan pembelajaran yang dilakukan saat itu, kemudian meminta siswa untuk membuat kesimpulan secara bersama, kemudian memberitahukan siswa materi apa yang akan dilakukan minggu depan, dan yang terakhir penutup doa. Ibu Rukmini sudah melakukan semua. Nah, itu tadi seperti yang Guru Mini katakan, yaitu pada diskusi, jadi masih kurang kontrol membangun potensi yang ada pada siswa. Mungkin 9 grup ini. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya adakah hal-hal perlu adakah hal yang perlu ditingkatkan ke depannya pada proses pembelajaran ini grup ini? Ada beberapa poin ya. Yang pertama mungkin saya akan melakukan pendekatan lebih intens lagi terhadap siswa. Dan lebih membangun komunikasi agar proses pembelajaran itu bisa berjalan secara maksimal. Dan yang kedua langkahnya yaitu mengenali potensi yang ada dalam diri siswa supaya nanti itu bisa memudahkan saya dalam memetakan setiap kebutuhan belajar siswa. Bagus sebelum ini. Jadi benar-benar Guru Mini itu ingin benar-benar pembelajaran itu memihak pada siswa yang sesuai dengan pembelajarannya, berdiferensiasi. Baik, selanjutnya apa rencana terkait dengan proses pembelajaran di kelas untuk membangun potensi yang ada pada siswa? Jadi agar maksudnya gini Guru Mini, supaya terkait dengan proses mengajar berkembang di kelas, bagaimana untuk membangun potensi atau menggali potensi yang ada pada siswa itu bagaimana? Biasanya di setiap proses pembelajaran yang saya lakukan, biasanya saya akan melakukan asesmen awal kegiatan. Nah, biasanya asesmen awal itu saya lakukan pada 2 tahapan. Yang pertama itu asesmen awal pada awal semester, dan yang kedua itu saya akan melakukan asesmen awal pada setiap bab pada sub pokok masa yang bakal saya laksanakan di setiap proses KPM saya. Ya. Bagus itu Guru Mini ya. Berarti memang harus seperti itu. Memang untuk membangun potensi siswa itu kita harus melakukan asesmen. Guru Mini memang betul asesmen awal pada semester ya. Kemudian sudah cukup bagus juga itu. Jadi pada saat pergantian materi, pada saat materi-materi baru itu kita harus memang melakukan asesmen juga. Kenapa? Di setiap materi itu kan siswa itu kadang dari sekian siswa itu mungkin hanya 5 orang yang suka dengan potensinya di materi tersebut. Yang 5 orang lagi mungkin potensinya seperti itu. Jadi memang kita harus melakukan asesmen awal. Jadi selain pada awal semester juga pada setiap materi-materi yang baru seperti itu. Sudah bagus tuh. Jadi waktu pelaksanaannya seperti itu berarti ya. Ya, pelaksanaannya
saya yaitu berusaha ya untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri siswa, yaitu berusaha untuk menggali lebih dalam lagi, berusaha untuk berkomunikasi secara lebih intens dengan siswa, untuk memahami bagaimana karakter mereka, supaya saya bisa memberikan motivasi kepada mereka bagaimana untuk berkembang ke depannya, supaya mereka bisa lebih berani mengeluarkan pendapat dan gagasan mereka ketika proses KBM berlangsung. Mantap. Jadi proses pembelajaran itu kan istilahnya lebih aktif ya Bu ya. Jadi benar-benar berpihak pada murid. Jadi sesuai dengan pembelajaran yang berdiferensi adalah murid itu merasa merdeka dalam belajar. Jadi mereka bisa mengungkapkan apapun yang mereka pahami, apapun potensi yang ada di. Iya. Ya, mungkin sampai di situ saja belum ini percakapan kita. Terima kasih ya Bu. Terima kasih juga Bu Jana atas yang motivasi dan ilmunya. Ya, sama-sama. Baik, mungkin sampai di sini percakapan kami. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.